sesi pemilu 2024. Jelang 14 Februari, Bawaslu Provinsi Jambi perketat pengawasan potensi pelanggaran pemilu. Bawaslu masih temukan belasan ribu pemilih pemula belum melakukan perekaman KTP elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Selasa 13 Februari 2024. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Septi Dita. Dan saya Chandrika Divani, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, Saudara, pemerintah Kota Jambi menyiapkan sejumlah perahu di wilayah yang masih terdampak banjir. Perahu ini disiapkan guna memudahkan mobilitas masyarakat untuk mendatangi TPS. Guna memudahkan mobilitas masyarakat saat proses pencoblosan pada Rabu tanggal 14 Februari mendatang, pemerintah Kota Jambi telah menyiapkan perahu di sejumlah wilayah yang masih terdampak banjir di Kota Jambi. PJ Wali Kota Jambi Sri Purwaningsi mengatakan, pemerintah Kota Jambi telah mendata wilayah yang hingga saat ini masih terdampak banjir, seperti di kawasan Danau Sipin, Lego, dan kawasan Jambi Timur. Perahu ini dapat digunakan masyarakat secara bergantian untuk mendatangi setiap TPS. Bahwa lokasi-lokasi alternatif banjirnya sudah kita siapkan, dan untuk aksesibilitas ke lokasi tersebut pemerintah kota juga sudah menyiapkan perahu-perahunya supaya masyarakat pasti bisa menuju ke lokasi itu. Kami siapkan Danau Sipin ada 11 perahu yang nanti untuk mobilitas warga dari lokasi-lokasi kampungnya. Akibat banjir yang saat ini masih melanda Kota Jambi, 84 TPS dipindahkan oleh petugas KPU Kota Jambi. Pemindahan TPS untuk memudahkan masyarakat saat menyalurkan hak suaranya. Asyar TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pendistribusian logistik pemilu serentak 2024 mulai dilakukan KPU Muaro Jambi. Sebanyak 86 unit truk serta 6 kapal digunakan untuk mendistribusi logistik pemilu ke 11 kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi. Satu hari jelang pemungutan suara 14 Februari 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi pada Selasa pagi telah mendistribusikan 6.480 kotak suara beserta logistik lainnya ke 11 kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi. Satu persatu logistik kotak suara mulai dimasukkan ke dalam truk untuk selanjutnya didistribusikan dengan menggunakan 86 unit truk yang telah disiapkan untuk mengantar logistik. Di Kabupaten Muaro Jambi selain melalui jalur darat, pendistribusian juga dilalui jalur sungai. Penyelenggara pemilu telah menyiagakan 6 kapal yang siap mengantar logistik ke TPS yang berada di sepanjang aliran Sungai Batanghari. Suara ini di-drop langsung nanti ke ini Pak, ke kantor desa, baru disebar ke TPS-TPS ke 1.296 TPS. Dia langsung ini Pak, ada yang subuh tadi sudah jalan gitu kan, yang terjauh tersulit tadi itu ke yang Bahar Selatan itu kan 4 mobil itu sudah langsung jalan. Terus yang Sungai Gelam itu ada 15 mobil, harusnya kan satu mobil itu 15 mobil semuanya ke Sungai Gelam karena terjauh kan. Pada pendistribusian logistik pemilu, KPU memprioritaskan ke daerah yang berada pada kategori 3T. Untuk wilayah tersulit dan terjauh diakses, terdapat 8 TPS di Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam. Kemudian 8 TPS berada di Desa Tanjung Lebar, Kecamatan Bahar Selatan. Sementara daerah yang tidak teraliri listrik, terdapat 4 TPS di Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekerdan. Azamafnan TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU Provinsi Jambi menargetkan pendistribusian logistik pemilu sudah sampai di tempat pemungutan suara maksimal pada Selasa 13 Februari malam. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi menargetkan distribusi logistik pemilihan umum serentak tahun 2024 sampai di tempat pemungutan suara paling lambat pada Selasa 13 Februari malam. Ketua KPU Provinsi Jambi, Iron Sahroni, mengatakan distribusi dilakukan dalam 3 tahap, yakni dari tanggal 11, 12, dan 13 Februari. Pengiriman logistik sejauh ini dapat berjalan aman dan sesuai rencana.
Tahap pertama dikirimkan bagi wilayah yang jauh dari ibu kota kabupaten. Sedangkan untuk tahap kedua dikirimkan pada wilayah yang jaraknya sedang. Sementara untuk tahap ketiga dikirimkan bagi wilayah yang dekat dengan ibu kota kabupaten. Sejauh ini proses distribusi tidak menemui kendala karena sudah diantisipasi sejak dini. Seperti pada daerah yang sulit dijangkau, logistik sudah dikirimkan sejak tahap pendistribusian pertama. Selain distribusi logistik, KPU juga menyiapkan langkah mitigasi jika terjadi hujan saat hari pencoblosan. Setiap tempat pemungutan suara sudah diminta menyiapkan pencahayaan yang baik apabila kondisi tempat menjadi gelap saat pencoblosan. Ada 3 kategori klaster pemberangkatannya. Pertama itu di tanggal 11, di tanggal 12 dan tanggal 13. Nah, kita berangkatkan di hari pertama kemarin itu di kecamatan-kecamatan atau desa-desa yang jauh Ada beberapa kabupaten lah yang berangkat kemarin itu. Nah, kemudian hari ini itu kecamatan dan desa yang sedang jaraknya. Jarak tempuh dari ibu kota kabupaten ke kecamatan dan ke desa itu sedang. Sementara terkait masih adanya 18.272 pemilih pemula di Provinsi Jambi yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. KPU akan melakukan koordinasi intensif dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah. Rendiarta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU Tanjung Jabung Barat distribusikan logistik pemilu ke 13 kecamatan untuk 1.020 TPS yang tersebar di 134 desa. Satu desa masuk dalam kategori terdepan, terluar, tertinggal, terlama, dan tersulit. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh kontributor TVRI Jambi, Didi Haryadi, langsung dari Tanjung Jabung Barat. Didi, bagaimana perkembangan pendistribusian logistik pemilu 2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat? Baik, sampai hari ini pendistribusian logistik di Tanjung Jabung Barat masih berjalan aman. Pendistribusian dilaksanakan sejak tanggal 11, itu untuk daerah yang terjauh. Yang terjauh itu berada di daerah Hulu yang mencakup kecamatan Tebing Tinggi, Merlung, Muara Papalik, Batang Asam, Kutalungu, dan Tak Kendali. Di Hulu sendiri ada sekitar 2 TPS, yaitu TPS 3 dan 4. Sementara untuk Tunggal Ilir itu mencakup 1 dapil 1. Dapil 2 ada di Kecamatan Kuala Betra dan Utara. Sementara untuk dapil 5 itu ada mencakup Kecamatan Pengabuan dan Sejerang. Hingga hari kedua kemarin itu pendistribusian logistik berjalan dengan lancar dan tidak ada gangguan. Bahkan kemarin 3 kecamatan Senyerang, Seberang Kota, dan Pengabuan itu logistik diantar melalui jalur air menggunakan kapal. Sementara untuk TPS yang berada di luar, di jalur tersulit terluar, itu berada di TPS 1, Jalan Ismail Marzuki, Desa Dualam. Khusus untuk TPS 1 yang berada di Desa Dualam ini, di pengiriman dilaksanakan melalui speedboat karena memang tidak ada jalur darat sama sekali ke sana. Jadi harus menggunakan darat air yaitu speedboat. Untuk sementara itu. Baik, hingga hari ketiga pendistribusian logistik pemilu di Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih terus berjalan hingga saat ini. Terima kasih Didi atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Terima kasih. Ya saudara, kita ke informasi lainnya. Pendistribusian logistik pemilu 2024 boleh didistribusikan ke seluruh TPS di kota Jambi. Agar pendistribusian berjalan dengan aman, Polresta Jambi mengawal pendistribusian logistik ke TPS dengan menyiagakan puluhan personil beserta kendaraan. Logistik pemilu 2024 yang berada di gedung KPU telah didistribusikan sejak Senin kemarin. Ditandai dengan pelepasan langsung oleh PJ Wali Kota Jambi, Sri Purwaningsih. Agar proses pendistribusian berjalan aman, Polresta Jambi menyiagakan 32 personil yang sebagian besar merupakan personil polisi lalu lintas. Selain personil, polisi juga menyiapkan 1 unit mobil dinas untuk mengawal pendistribusian tersebut. Untuk pengawalan logistik, kita masing-masing kecamatan kita menerbitkan 1 unit kendaraan roda 4 ditambah dengan 4 personil. Jadi kurang lebih hampir 32 personil yang kita turunkan untuk pengawalan, khusus untuk pengawalan.
bukan untuk pengamanan. Kalau pengamanan TPS dari 1.903 TPS kita menurunkan pengamanan TPS kurang lebih 374, BKU dari Brimob ada 120, kemudian dari Satker Polda 70 orang, total keseluruhan hampir 700 personil yang kita. Sementara itu hingga hari ini proses pendistribusian masih terus dilaksanakan. Logistik tersebut akan diantar ke 1.903 TPS yang berada di Kota Jambi. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU Tanjung Jabung Timur lakukan pemusnahan ribuan surat suara cacat produksi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Logistik pemilu 2024 yang dinyatakan rusak akhirnya dimusnahkan oleh KPU Muaro Jambi. Sebanyak 1.691 lembar surat suara dimusnahkan dengan cara dibakar. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi memusnahkan logistik pemilu 2024 yang telah rusak. Pemusnahan logistik dilakukan dengan cara dibakar dalam drum yang telah disediakan oleh pihak penyelenggara pemilu. Logistik yang dimusnahkan berupa 1.691 lembar surat suara. Terdiri dari 58 surat suara Presiden dan Wakil Presiden, 347 surat suara DPR RI, kemudian 304 surat suara DPD RI, 676 surat suara DPRD Provinsi, dan 306 lembar merupakan surat suara DPRD Kabupaten. Surat suara yang dibakar tersebut dalam kondisi robek dan warna yang tidak jelas. Komisioner KPU Muaro Jambi Divisi Hukum dan Pengawasan Supriyadi mengatakan, pemusnahan surat suara dilakukan berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2015 tentang kewajiban pemusnahan surat suara yang rusak dengan disaksikan TNI, Kepolisian, Bawaslu, dan jajaran KPU. Distribusikan ini kita nyatakan baik dan layak untuk dijadikan surat suara untuk pemilu tahun 2024. Ada salinan C hasil yang terkategori kurang, kemudian rusak, robek, atau printnya kurang jelas, kemarin kita musnahkan juga. Pemusnahan dilakukan pada Selasa pagi di halaman Gedung Serbaguna sebelum pendistribusian logistik yang dinyatakan bagus menuju 1.296 tempat pemungutan suara yang tersebar di 155 desa dan kelurahan di Kabupaten Muaro Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, ribuan kelebihan surat suara dan surat suara rusak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dimusnahkan. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar dan disaksikan unsur Forkopimda. Satu hari jelang pemungutan suara pemilu 2024, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur memusnahkan kelebihan surat suara dan surat suara yang rusak akibat cacat produksi. Pemusnahan ini dilakukan dengan cara dibakar di dalam sebuah drum serta disaksikan unsur Forkopimda di depan gudang logistik KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Junianto, mengatakan terdapat 1.700 lembar surat suara yang dimusnahkan. Dengan rincian 563 lembar surat suara Capres dan Cawapres, 373 lembar surat suara Caleg DPR RI, 104 lembar surat suara Caleg DPD RI, 361 lembar surat suara Caleg DPRD Provinsi, 116 lembar surat suara Caleg DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dapil 1, 107 lembar surat suara Caleg DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dapil 2, serta 76 lembar surat suara Caleg DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dapil 3. KPU memiliki kewajiban untuk memastikan jumlah logistik yang disiapkan dan rusak atau cacat produksi. Berita acara ini akan kita sepakati dan kita tekan bersama oleh pihak terkait, baik dari komisioner maupun dari Kapolres, Pabung, Bawaslu, sebagai bukti kita bahwa kita telah melakukan pemusnahan surat suara yang rusak pada hari ini. Junianto menambahkan, semua logistik yang telah disortir dan dikemas telah didistribusikan ke 11 kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pendistribusian dilakukan melalui jalur darat dan air. Klifa Patria, TVRI Jambi melaporkan.
KPU Batanghari memusnahkan sejumlah kelebihan surat suara dan surat suara yang rusak dengan cara dibakar. Pemusnahan dilakukan untuk menghindari tindakan kecurangan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pasca hasil penyortiran lembar surat suara, KPU Kabupaten Batanghari memusnahkan sebanyak 368 kelebihan surat suara dan surat suara rusak dengan cara dibakar. Ketua KPU Kabupaten Batanghari Ahmad Halim mengatakan, surat rusak terdiri dari 5 jenis, yakni Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, serta surat suara Kabupaten. Berdasarkan hasil penyortiran, surat suara rusak diakibatkan cacat atau robek maupun adanya bercak tinta di bagian kolom gambar setiap calon. Pada tahapan pemilu, ada ketentuan lain yang mengatur bahwa pemusnahan surat-suara sesuai kelebihan itu dilakukan H-1. Jadi kita laksanakan hari ini, tanggal 13 Februari 2024, karena besok itu sudah hari pemungutan suara. Ketua KPU Ahmad Halim menambahkan, pemusnahan surat suara tersebut merupakan bagian dari tahapan pemilu untuk menghindari tindakan kecurangan yang dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab. Adi Juniaman, TVRI Jambi melaporkan. Semua peserta pemilu 2024 dilarang berkampanye selama masa tenang. Bawaslu Provinsi Jambi akan memantau ketat potensi pelanggaran yang terjadi seperti politik uang atau kampanye gelap. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jambi terus memantau secara ketat potensi pelanggaran yang terjadi di masa tenang pemilu 2024, khususnya terkait praktik politik uang serta kampanye di media sosial. Ketua Bawaslu Provinsi Jambi Wayne Arifin mengatakan, pentingnya sinergitas dengan Polda Jambi, media siber, dan unsur terkait lainnya dalam pengawasan pemilu, sehingga potensi pelanggaran yang terjadi di masa tenang dapat diminimalisir. Bawaslu juga mengerahkan ribuan panitia pengawas pemilu kecamatan atau Panwascam dan pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS untuk mengawasi potensi pelanggaran di masa tenang. Kita sudah mengeluarkan surat himbauan kepada partai politik terkait dengan masa tenang peserta pemilu ya, partai politik, perorangan, dan tim kampanye Capres-Cawapres. Hal pertama yang kita himbau bahwa pada masa tenang ini dilarang melakukan aktivitas kampanye dalam bentuk apapun. Bawaslu Provinsi Jambi juga memastikan seluruh alat peraga kampanye tidak ada lagi yang terpasang hingga hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, hari ketiga masa tenang pemilu, ratusan alat peraga kampanye atau APK di sejumlah jalan protokol hingga desa di Kota Sungai Penuh ditertibkan. Penertiban dilakukan oleh petugas gabungan, baik dari Bawaslu, KPU, Polisi, TNI, Satpol PP, dan instansi terkait lainnya. Sejumlah alat peraga kampanye baliho berukuran besar diturunkan oleh petugas gabungan dari Satpol PP, Bawaslu, KPU, Polisi, TNI, dan instansi terkait lainnya di Kota Sungai Penuh. Memasuki hari ketiga masa tenang kampanye, petugas masih banyak menemukan APK Pemilu 2024 yang masih bertebaran di sejumlah jalan protokol dan desa di Kota Sungai Penuh. Satu persatu APK Pemilu diturunkan dan dibawa oleh petugas dengan menggunakan mobil. Bahkan untuk menurunkan APK di billboard, petugas harus menggunakan krain dari Pemkot Kota Sungai Penuh. Penertiban ini serentak dilakukan di 9 kecamatan yang ada di Kota Sungai Penuh sejak hari pertama masa tenang hingga jelang pemilihan umum. Sampai hari ini itu jumlahnya sudah mencapai ratusan ya. Namun dalam hal ini sebelum penertiban kami dari Bawaslu Kota Sungai sudah melakukan upaya himbauan yaitu menyurati seluruh peserta pemilu, baik itu partai politik maupun calon DPD dan tim kampanyenya untuk menertibkan secara mandiri itu. Bawaslu Kota Sungai Penuh mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kondisi ketertiban dan kenyamanan di tengah masyarakat, serta melaporkan kepada petugas jika ada pelanggaran pemilu selama masa tenang. Iluan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, hari terakhir pendistribusian logistik pemilu 2024, pihak kelurahan di Kota Jambi sudah mulai menerima logistik pemilu. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter TVRI Jambi, Hairani Utari. Hairani, silakan dengan laporan Anda. Hairani, silakan dengan laporan Anda. Dan juga saudara, di hari terakhir proses pendistribusian logistik untuk kelurahan yang ada
sejumlah kelurahan sudah mulai menerima logistik pemilu dari pihak KPU Kota Jambi kemarin 12 Februari 2024. Namun untuk Kelurahan Lego, ini distribusi logistiknya dititipkan terlebih dahulu di kantor Camat Danau Sipin karena kantor Lurah Lego masih terendam banjir. Tadi kami juga sempat berbincang dengan panitia pemilihan Kecamatan Danau Sipin Deni. Beliau mengatakan bahwa logistik pemilu untuk Kelurahan Lego ini diterima pihak kecamatan kemarin 12 Februari pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan di Kecamatan Danau Sipin ini terdapat 142 TPS yang tersebar di 5 kelurahan, yaitu di Kelurahan Murni sebanyak 15 TPS, di Kelurahan Sungai Putri 25 TPS, di Kelurahan Selamat 27 TPS, di Kelurahan Kolok Sipin 27 TPS, dan di Kelurahan Lego 42 TPS. Namun dari 42 TPS yang ada di Kelurahan Lego ini, 21 diantaranya masih terendam banjir, sehingga proses pendistribusian akan menggunakan jalur darat dan air. Saat ini pihak Kecamatan Danau Sipin sudah mulai melakukan proses pendistribusian logistik pemilu ke Kelurahan Lego. Tadi sudah diangkut menggunakan 1 truk dan 2 mobil pick-up pengangkutan logistik pemilunya, dan nantinya akan dilanjutkan menggunakan perahu karena akses jalan menuju TPS yang ada di Kelurahan Lego tersebut masih terendam banjir. Dan dari awal proses pendistribusian logistik pemilu ke Kelurahan Lego hingga nantinya sampai ke lokasi TPS dikawal ketat oleh pihak kepolisian, KPPS, TPS, dan juga Babinsa. Demikian, Tika. Baik, hingga hari ini pendistribusi logistik masih terus berlangsung melalui jalur darat dan air. Terima kasih Hairani atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Saudara, sukseskan pemilu 2024, KPU minta PLN tidak lakukan pemadaman. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, penjabat Bupati Sorolangun bersama Kapolres serta penyelenggara pemilu meninjau serta mengecek kondisi dan kesiapan di 5 tempat pemungutan suara atau TPS di Kecamatan Pelawan dan Kecamatan Singkut. Rombongan penjabat Bupati dan Kapolres Sorolangun meninjau langsung 3 tempat pemungutan suara di 3 desa dalam Kecamatan Singkut dan 2 desa di Kecamatan Pelawan. Penjabat Bupati Sorolangun Baril Bakri mengatakan, pihaknya sengaja mengunjungi sejumlah TPS yang berada di sepanjang ruas jalan antar desa dan antar kecamatan untuk memastikan tidak ada lagi alat peraga kampanye yang terpasang di ruas jalan desa dan dusun, termasuk di kendaraan bermotor maupun rumah warga. Kapolres Sorolangun AKBP Budi Prasetya mengatakan, pihaknya ingin memastikan kondisi daerah tetap aman dan kondusif. Untuk itu, masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya diminta untuk tidak takut, karena pola pengamanan yang dilakukan setiap TPS dipantau TNI dan Polri. Jika menemukan adanya kecurangan dan sebagainya, masyarakat diminta melaporkan ke Bawaslu. Hanya ada satu tadi yang masih sedang persiapan ya. Sebenarnya bentuk daripada penataan tempat TPS sudah ada pedomannya dari KPU. Jadi mereka tinggal mencontoh bentuk yang sudah diatur oleh KPU agar semuanya menggunakan hak pilihnya dan datang ke TPS tempatnya terdaftar dengan bahagia dan nyaman, dan kami pastikan aman di TPS karena sudah dijaga oleh kepolisian dan TNI. Peninjauan dan pengecekan tempat pemungutan suara dalam rangka persiapan serta memastikan pelaksanaan pemilihan umum tanggal 14 Februari berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Jelang penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi mengingatkan masyarakat untuk membawa persyaratan yang diperlukan saat pencoblosan ke TPS, salah satunya membawa KTP elektronik. Dua hari jelang penyelenggaraan pemilihan umum serentak 14 Februari 2024,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi kembali mengingatkan masyarakat untuk membawa kartu tanda penduduk elektronik saat datang ke tempat pemungutan suara. Komisioner KPU Provinsi Jambi, Farul Rozi, mengatakan, selain surat pemberitahuan pemungutan suara, KTP elektronik juga merupakan salah satu syarat saat melakukan pencoblosan. Sementara itu, masyarakat dapat menggunakan surat keterangan dari pihak terkait jika KTP sedang dalam pengurusan. Tidak hanya dalam bentuk fisik, masyarakat juga dapat menggunakan fotokopi KTP atau KTP yang difoto maupun KTP elektronik digital. Walau tetap membuka peluang tanpa penggunaan KTP dalam bentuk fisik, KPU tetap berharap masyarakat membawa KTP elektronik saat datang ke TPS untuk memudahkan proses pendataan. Kita berharap semua masyarakat pemilih yang sudah terdata untuk dapat datang ke TPS pada hari Rabu 14 Februari 2024. Ingat, selain nanti ada C pemberitahuan yang diserahkan oleh petugas KPPS kepada pemilih yang terdata dalam DPT, jangan lupa juga pemilih membawa KTP elektronik. Berdasarkan data KPU Provinsi Jambi, total daftar pemilih tetap untuk wilayah Provinsi Jambi sebanyak 2.676.107. DPT tersebut tersebar di 11.160 TPS di 11 kabupaten kota. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Seusai melepas pendistribusian logistik pemilu 2024, PJ Bupati Bahyuni Diliansyah mengajak masyarakat untuk berpartisipasi menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024. PJ Bupati Bahyuni Diliansyah melakukan pelepasan pendistribusian logistik pemilu 2024 ke 1.296 tempat pemungutan suara yang tersebar di 155 desa dan kelurahan di 11 kecamatan dalam Kabupaten Muaro Jambi. Bahyuni mengajak masyarakat untuk berkontribusi nyata bagi kemajuan bangsa dengan menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari. PJ Bupati Bahyuni juga mengajak masyarakat untuk menjaga Kamtibmas pada keberlangsungan pemilihan umum yang digelar secara serentak. Logistik ini sampai di tempat, tidak ada kendala apapun. Petugas yang melaksanakan tugas besok juga dalam keadaan sehat. Yang kedua, saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pesta demokrasi ini bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang memang bisa mengayomi masyarakat. Orang nomor 1 di bumi Sailun Salimba ini juga mengingatkan kepada seluruh aparatur sipil negara di lingkup Pemkab Muaro Jambi untuk menjaga netralitas. Bahyuni menegaskan ASN yang ditemukan berpihak akan diproses sesuai dengan peraturan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, untuk memastikan tidak ada kendala pada pelaksanaan pemungutan suara, KPU Kabupaten Tebo berkoordinasi dengan pihak PLN Kabupaten Tebo agar tidak ada pemadaman listrik yang dapat menghambat pengiriman hasil pemungutan suara melalui aplikasi Sirekap. Satu hari jelang pelaksanaan pemilu 2024, berbagai persiapan terus dilakukan, mulai dari pendistribusian logistik hingga pembuatan tempat pemungutan suara. KPU Kabupaten Muaro Jambi juga telah berkoordinasi dengan pihak PLN maupun pihak Telkom, agar pada hari pelaksanaan pemilu tidak terjadi kendala seperti pemadaman listrik maupun gangguan jaringan internet. Ketua KPU Atiul Fuadiah mengatakan, panitia penyelenggara mempunyai aplikasi Sirekap yang membutuhkan jaringan internet yang stabil untuk mengirimkan hasil pemungutan suara pada pemilu 2024. Jika terdapat gangguan sinyal, akan menghambat pengiriman data tersebut. Pihak Telkomsel untuk jangan sampai pas hari itu terjadi mati lampu dan juga sinyal hilang. Artinya nanti kalau misalkan mati lampu atau sinyal hilang akan menghambat proses penghitungan suara. Ini ada Sirekap dan juga ada yang namanya untuk penggandaan jumlah. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, usai jeda kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya pendistribusian rekapitulasi di sejumlah desa di Kecamatan Sadu.
Saudara, Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Sebanyak 3.766 petugas perlindungan masyarakat diturunkan untuk menjaga keamanan pemilu. Petugas tersebut akan disebar ke setiap TPS yang ada di Kota Jambi saat hari pencoblosan 14 Februari 2024. 3 hari jelang pencoblosan pemilu pada 14 Februari 2024, Satpol PP Kota Jambi turunkan 3.766 petugas Linmas. Petugas tersebut disebar ke setiap tempat pemungutan suara atau TPS di Kota Jambi untuk menjaga keamanan saat hari pencoblosan. Kabid Linmas Satpol PP Kota Jambi, Said, mengatakan semua petugas yang akan diturunkan itu telah direkrut oleh masing-masing kelurahan dan diberikan pembekalan terkait tugas yang harus dilakukan. Nantinya setiap TPS akan dijaga oleh 2 personel Satpol PP. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kondusivitas pemilu 2024 sehingga pelaksanaan pemungutan suara dapat berjalan aman dan lancar. Langkah dari Pol PP dalam rangka menghadapi pemilu serentak 2024 ini, pertama kami telah melakukan pembekalan terhadap anggota Satmas yang bertugas sebagai pengaman TPS. Itu sedang berlangsung saat ini di gedung MCC Maulidiyah Convention Center, dengan harapan nanti ketika mereka bertugas telah memahami apa yang menjadi tugas mereka pada saat di TPS masing-masing. Selain melakukan pengamanan pada hari pencoblosan, Satpol PP Kota Jambi juga turut serta dalam menjaga Kamtipmas di masyarakat, khususnya pada masa tenang pemilu 2024 yang dimulai pada hari ini. Joko TVRI Jambi melaporkan. Petugas gabungan melaksanakan patroli di sejumlah objek vital di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Hal itu dilakukan untuk memastikan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang pemilu aman dan kondusif. Kita di lapangan. Petugas gabungan yang terdiri dari aparat TNI dan Kepolisian Polres Kerinci melaksanakan patroli pemantauan pengamanan menjelang pelaksanaan pemilu serentak Rabu 14 Februari tahun 2024. Dengan menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4, petugas melakukan pemantauan di sejumlah wilayah, termasuk gudang logistik pemilu di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Kapolres Kerinci AKBP Muhammad Mujib mengatakan, untuk pengamanan pemilu di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, pihaknya telah menyiagakan 364 personel kepolisian. Malam ini kami Kepolisian Polres Kerinci beserta Kodim 0417 melaksanakan patroli skala besar guna memberikan kepastian, guna memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Kapolres Kerinci juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga situasi Kamtipmas selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilu tahun 2024. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Informasi selanjutnya, Saudara, Polresta Jambi menekankan personil polisi agar tetap mengamankan TPS yang terdampak banjir. Sejauh ini terdapat 21 TPS yang hanya bisa diakses menggunakan perahu. Kota Jambi saat ini masih terdampak banjir akibat luapan Sungai Batanghari. Sejumlah kecamatan terpantau masih terendam banjir. Meski demikian, Kapolresta Jambi Kombes Pol Eko Wahyudi tetap menekankan personelnya agar tetap menjaga TPS yang terdampak banjir. Sejauh ini terdapat 21 TPS yang hanya bisa diakses menggunakan perahu. Polresta Jambi telah berkoordinasi dengan KPU untuk mempermudah proses menuju TPS. Sebenarnya bukan 21 itu hanya di Kecamatan Danau Sipin. Totalnya hampir kurang lebih 100 TPS yang apabila intensitas hujan tinggi itu bisa mengakibatkan banjir. Dan khusus yang 21 TPS kita sudah koordinasi dengan PU untuk disiapkan nanti sarana transportasi berupa sampan maupun perahu untuk kita bisa menjangkau TPS yang ada di 21 TPS tersebut. Selain di area rawan banjir, Polresta Jambi juga menyiagakan 2 personel di TPS khusus Lapas Kelas 2A Kota Jambi. Pergerakan personel ini diharapkan dapat mewujudkan pemilu aman, damai, dan sejuk di Kota Jambi. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan.
Berada di wilayah terujung, beberapa desa di Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur susah sinyal. Hal ini membuat pendistribusian hasil rekapitulasi menggunakan daring menjadi terhambat. Blank spot atau daerah susah sinyal internet di sejumlah desa di Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, mengancam kelancaran proses perhitungan setelah pemungutan suara pemilu pada 14 Februari mendatang. Pasalnya jaringan internet yang lemah bisa menyulitkan petugas KPPS dalam mendistribusikan hasil rekapitulasi secara daring melalui aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap ataupun laporan pengawasan daring milik Bawaslu yakni aplikasi Siwaslu. Ketua PPK Sadu Husmairif mengatakan, sebanyak 10 dari 44 TPS yang tersebar di 8 desa dan 1 kelurahan masuk dalam kategori area susah sinyal. Yakni dengan rincian Kelurahan Sungai Lokan 2 TPS, Desa Remau Bakutuo 3 TPS, Sungai Itik 2 TPS, dan Sungai Sayang 3 TPS. Letak geografis kecamatan ini berada di wilayah ujung Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Sementara untuk wilayah-wilayah yang mengalami blank spot nantinya, pelaksanaan perhitungan suara hanya dilakukan secara manual. Kalau untuk desa yang lemah sinyal itu memang ada yang blank sinyal, ada satu desa yaitu Desa Remau Bakutuo. Di situ ada 3 TPS. Kemudian di Sungai Itik ada 2 TPS, kemudian di Sungai Lokan ada 2 TPS, kemudian di Sungai Sayang itu ada 3 TPS. Meski blank spot, namun penggunaan Sirekap dapat mengambil gambar saat luring dan dapat diunggah pada mode daring saat berpindah tempat ke wilayah yang lancar sinyal. Kemudian diharapkan pemilu 2024 dapat berjalan aman, nyaman, dan damai. Kliva Batria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tersebar di 11 kabupaten kota, 18.272 pemilih pemula di Provinsi Jambi yang sudah terdaftar sebagai daftar pemilih tetap belum melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jambi menemukan 18.272 pemilih pemula yang sudah terdaftar sebagai daftar pemilih tetap, namun belum melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik. Hal tersebut dipaparkan Bawaslu dalam rapat Forkopimda se-Provinsi Jambi jelang hari H pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Jambi. Menanggapi hal itu, Gubernur Jambi Al-Haris telah meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota untuk mengejar perekaman KTP hingga Rabu malam. Pemaksimalan perekaman KTP elektronik didorong semaksimal mungkin agar kelompok pemilih tersebut bisa menyalurkan hak pilihnya pada pesta demokrasi mendatang. Berdasarkan informasi yang diperoleh Pemprov, lambatnya pelaksanaan perekaman KTP elektronik terjadi karena berbagai alasan. Mulai dari tempat perekaman yang jauh dari domisili warga, masalah jaringan maupun listrik, hingga alasan sedang bekerja maupun tidak berada di daerah asal. Kita berharap nanti semua petugas daripada Dukcapil akan terus bekerja sampai malam hari H nanti. Kendalanya mungkin juga saat di perekaman, mungkin mereka tidak di tempat. Kalau di kampung kan turun tim Dukcapil, ada yang sedang di ladang. Pemerintah Provinsi Jambi menargetkan perekaman KTP elektronik bagi pemilih pemula bisa diupayakan semaksimal mungkin sebelum hari H pemilu pada 14 Februari 2024. Rendi Harta, TVRI Jambi melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo menyampaikan jumlah daftar mata pilih tambahan atau DPTB di Kabupaten Tebo mencapai angka 2.587 orang. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo telah melakukan pendataan jumlah mata pilih. KPU juga mendata jumlah mata pilih tambahan atau DPTB. Komisioner KPU Kabupaten Tebo Ahmad Junaidi menjelaskan, untuk jumlah mata pilih tambahan atau DPTB di Kabupaten Tebo tercatat sebanyak 2.587 orang. Di antaranya 1.501 laki-laki dan 1.086 perempuan yang tersebar di 108 desa dengan jumlah 608 TPS. Selain itu, untuk DPTB jadwal pencoblosan dimulai pada pukul 11 hingga jam 1 siang, sedangkan daftar mata pilih khusus pencoblosan dimulai sejak pukul 12 hingga pukul 1 siang. Dalam KPT 66 itu dijelaskan bahwasanya setiap masyarakat yang memiliki KTP elektronik berdomisili di lokasi sesuai dengan KTP,
maka dia boleh menggunakan hak pilihnya sebagai DPK, daftar pemilih khusus. Sementara itu untuk jumlah yang pindah pilih dari Kabupaten Tebo sebanyak 2.393 orang, dengan jumlah laki-laki sebanyak 1.289 orang dan perempuan 1.104 orang yang tersebar di 129 desa di 801 TPS. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Septinita. Dan saya Chandrika Divani bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.